5 tahun itu berjalan, yang penting ya kita cocok, terus sama keluarga tuh memang deket, karena kan sudah dari 5 tahun, pas udah tahun kedua itu kan COVID tuh. Jadi selama COVID itu ya kita makin deket, karena kan nggak ada kegiatan terlalu banyak keluar gitu. Jadi ya di situ akhirnya kita memutuskan untuk menikah, tapi ya karena COVID. Terus kemarin aku sempat ceritakan di Instagram bahwa sebenarnya tadinya mau menikah dipercepat itu juga waktu 2022 karena oma sakit. Jadi masih pengen ada oma gitu ya, tapi di rumah cuman omanya memburuk, akhirnya takdir berkata lain, oma berpulang. Tambah lagi ada tradisi kita di keluarga kalau Chinese itu harusnya 3 tahun setelah kedukaan gitu, karena kalau oma kan cukup dekat sekali gitu ya, jadi secara silsilah juga dekat. Tapi akhirnya kita putuskan untuk ya udah, karena ada beberapa pakem yang boleh dan tidak, intinya akhirnya bisa menikah di tahun ini. Tapi ya itu balik lagi, kenapa sih sampai nggak heboh atau apa, karena domestiknya aja udah ribet banget gitu. Jadi temen ke temen aja gitu, mutual friend ya gitu. Jadi aku dulu suka main sama temen ketemu gitu-gitu aja sih. Cuman lama-lama kayak deket gitu. Jadi pas ketemu misalnya kan kalau dulu grup-grupan, nanti udah gitu ada yang beberapa ketemu lagi akhirnya deket gitu aja. Pertama sih sebenarnya karena memang kalau udah jodoh ya gitu, kayaknya kita juga aku baru tahu gitu bahwa oh iya, kayak ngerasa bahwa oh ini the one gitu. Jadi kayak di situnya sih gitu, dari sekian lama kita menjalani ini sama-sama merasa itu. Terus juga rasanya udah selama 5 tahun itu kan penjajakan juga nggak sebentar ya. Jadi segala sesuatu kita omongin dan kalau memang tujuannya akhirnya sama, ya why not kita karena kalau untuk siap atau enggak, ternyata aku kan dari dulu selalu ngomong nih, kalian mau nikah muda ternyata nggak pernah ada akan siap ya gitu. Tapi ya balik lagi, kemantapannya itu ada gitu. Kalau pacaran sebenarnya ya nggak pernah smooth lah, semua orang pacaran ya gitu, tapi masalah sebesar apapun kita ngeliatnya tuh bukan masalah besar. Jadi akhirnya ya udahlah, kita bisa jalan gitu. Kalau orang kan kayak misalnya nih sampai putus dulu atau apa, karena kan ada masalah yang prinsip gitu. Kalau kita tuh nggak ada masalah prinsip, jadi ya namanya ribut sih terus ya kan. Oleh aku orangnya kan yang gitu, terus udah gitu yang heboh lah pokoknya. Nah jadi ya itu pasang surutnya ada gitu. Dan balik lagi sebenarnya ini nggak ditutup-tutupin, bukan dirahasiain gitu ya, tapi mungkin lebih menjaga privasi aja, karena kan yang public figure kan memang akunya gitu, kalau dia kan enggak. Kalau melarang-larang sih sebenarnya nggak ada. Jadi kalau dibilang suruh ini suruh itu nggak ada, tapi balik lagi semuanya kesepakatan bersama aja dan tahu dirinya aja gitu kan. Jadi oh udah jadi istri orang nih gitu kan, jadi lebih ada batasan gitu. Sebenarnya kemarin itu juga ada perdebatan juga jadi balik lagi kemarin tuh sempat, makanya kan waktu sang jit itu, jadi gini, sebenarnya kita kan semuanya itu late post ya jatuhnya. Jadi kenapa kita publish juga, itu saran keluarga. Karena apa? Kalau misalnya tidak dipublish atau apa, takutnya nanti ada gosip atau fitnah kan gitu kan, karena kan ini berita bahagia. Satu itu, terus berikutnya waktu kita post itu ada mukanya udah deh gak usah terlalu kelihatan gitu apa segala macam, sedangkan aku bilang ya kayak gitu juga nanti mengundang reaksi yang tidak baik juga nih dari apalagi netizen kan gitu. Yang sang jit aja itu ada yang sempet di blur itu, orang sampai nanya kenapa sih, ada apa gitu. Nah akhirnya aku bilang udah, yang merit ini kita post aja, toh tidak ada masalah apapun, hanya gini loh, dia mungkin takutnya kalau kan mungkin karena gini, ketika dia tuh mindsetnya kalau udah ada di media atau apa kan, kalau lagi jalan atau apa takut diliatin. Karena dia sering lihat aku tuh diliatin orang kalau di mall atau apa. Nah kalau dia digituin mungkin dia agak risih gitu. Tapi ya aku bilang, ya aku menjelaskan juga, ini kan balik lagi mau nggak mau nih, karena ini konsekuensi menikah dengan aku juga salah satunya. Tapi kita cari jalan tengah yuk. Dalam arti aku juga nggak publish dia yang sampai ayo harus ikut wawancara, kan enggak, kita tidak memaksa itu kan privasi orang. Tapi balik lagi, ketika ada orang yang moto atau apa kita lagi jalan, itu udah nggak bisa dihindari, karena zaman sekarang semua orang media kan gitu. Jadi kalau dibilang ada perubahan yang signifikan atau belum, jujur ya sebenarnya belum, karena
makanya aku bilang ini pernikahan ini tuh aku lebih ke ya udah ini kan kita bangun rumah tangga, jadi satu-satu ya gitu. Jadi aku bukan tipe yang kayak orang-orang yang semua udah beres dulu, ini kemarin beresin pernikahannya dulu nih gitu, yang kemarin nih akhirnya sampai beres, karena kan gimana pun aku sebagai wanita pengen ya punya visualisasi tuh pakai baju pengantin yang gitu-gitu loh. Itu aja perdebatannya cukup panjang. Jadi dari situ ke belakangnya tuh belum terlalu diomongin nih mau gimana konsep apa, tapi balik lagi ya berubahnya belum yang drastis lah ibaratnya. Ini aku cuma masih bolak-balik kayak gitu, nggak yang udah tiba-tiba nikah dibawa orang gitu. belum kayak gitu. Agak unik sih, yang aneh gitu, tapi ya apa namanya, keluarga kan setiap keluarga beda-beda ya gitu. Kalau tipe pasti ada lah tipenya, nggak mungkin nggak ya, cuman dalam arti aku sebenarnya tidak punya tipe yang spesifik gimana, tapi yang pasti aku punya prinsip kalau punya laki-laki pendamping itu adalah yang memang satu harus terima ya, karena dalam diri aku ada kelebihan pasti ada kekurangan, nah itu dia harus terima. Terus kedua, sama aku pun demikian ya. Terus kedua, yang penting dia bisa bertanggung jawab gitu loh, intinya itu. Jadi kalau orang kan mikirnya oh harus yang begini, aku sih yang penting tanggung jawab gitu kan. Dan ibaratnya kita sama-sama bisa, nggak semua orang kan bisa cocok untuk hal itu gitu. Jangan sampai ntar kita ribut gara-gara nggak cocok, kan itu paling nggak ini gitu. Jadi awalnya memang harus ada prinsipnya itulah. Makanya balik lagi, kesannya kan kayak diem-diem nih jadinya. Jadi akhirnya sebenarnya aku mau publish, cuman mungkin waktunya tuh kayak agak, misalnya di anniversary misalnya gitu kan, itu lebih tepat ya kan, banyak kan yang kayak gitu. Jadi publishnya tuh pas anniversary lebih tepat. Tapi balik lagi, perjalanan setahun itu kan kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi balik lagi dari keluarga juga bilang udah nggak apa-apa gitu, toh juga karena gini, kemarin itu pertimbangannya kenapa pada saat intimate wedding itu tidak dipublish. Sebetulnya kan pasti ada rasa nggak enak ya. Sebetulnya tuh jujurnya aku juga kayak sedih, sebenarnya ada sedihnya. Kenapa? Karena kan banyak yang tidak terundang gitu loh. Jadi kalau sekarang kita jalan terus tiba-tiba media semua heboh, kan banyak pertanyaan, banyak apa. Jadi ibaratnya dalam negeri aku aja belum kelar, ntar urusan keluar lebih banyak lagi nih gitu kan. Dan apalagi ditambah nanti ada bumbu-bumbu netizen. Nah jadi balik lagi, aku selesain dulu ya ini internal aku nih, selesai itu ibaratnya itu ya kan udah beres. Jadi mau ada permasalahan apapun nanti tinggal dipublish ya, kita akan menjelaskan.